Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardo Alfazri Rojab dengan NPM 2021020027 Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bangunan hukum Islam di Indonesia. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI. Defini law dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai definisi law karena aturan-aturan yang di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni yang bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan itu Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti inherent memiliki karakter supranatural yang luar biasa atau supranatural and extraordinary character. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dapat supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Hadduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai kewajiban religius. Pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum bantuan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian independen dan empiris sebagai aplikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang dapat dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita dapat mendiskusikan relevansi eksternologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional? Bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi eksternologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis. Living law di Indonesia itu sistem hukum adat, Islam, dan Barat, Belanda. Sebagai bahan bakunya, ketiga sistem hukum dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis ke daerah dan keyakinan agama sejauh mungkin tersebut tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, rasionalitas, kaidah, dan nilai. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia. Sarana dan prasarana berdasarkan penjelasan di atas tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicukupkan
memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan untuk menyetujui alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengambilan video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.